Judul, Warung Penglaris, Makanan dari Lidah Setan. Bab 1, Warung yang selalu ramai. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Brebes, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Bu Sarti. Meski tampak biasa dan sedikit kumuh, warung itu tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari kuli bangunan, sopir angkot, hingga pegawai kantoran, semua tanpa rela antre demi sepiring nasi dan lauk dari warung itu. Namun, ada satu keanehan yang membuat warga sekitar mulai bergunjing. Makanan di warung itu sebenarnya tidak enak. Hambar, seringkali keras, dan tercium bau anyir. Tapi tetap saja, orang-orang seperti keranjingan, datang kembali lagi dan lagi. Entah kenapa, begitu lewat depan warungnya, perut langsung lapar, kata Pak Raji, tukang becak yang hampir tiap hari makan di sana. Beberapa warga mulai curiga. Ada yang bilang Bu Sarti pakai penglaris, ada pula yang menduga warung itu melakukan pesugihan. Bab 2, Aroma yang menggoda setan. Malam itu, seorang pemuda bernama Ardi, mahasiswa jurusan jurnalistik, datang ke desa itu untuk tugas akhir tentang budaya kuliner rakyat. Ia menginap di rumah bibinya yang tak jauh dari warung Bu Sarti. Saat malam turun dan hujan mulai rintik-rintik, Ardi mencium bau amis yang aneh. Ia mengikuti aroma itu, baunya seperti daging busuk, namun bercampur dengan harum daun pandan. Aneh, membuat kepala pening tapi perut justru merasa lapar. Aroma itu membawanya ke belakang warung Bu Sarti. Dari celah pagar bambu, Ardi mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesosok makhluk berwujud pocong dengan kain kafan yang sudah menghitam dan berjamur. Pocong itu berdiri di atas panci besar berisi kuah gulai. Dari mulutnya yang menganga, air liur kental dan hitam menetes jatuh ke dalam kuah. Ardi menutup mulutnya agar tidak muntah. Saat hendak mundur, ia terkejut karena melihat Bu Sarti berdiri di dekat pocong itu, membisikkan sesuatu sambil menabur bunga 7 rupa ke dalam panci. Bab 3, Setan yang membuat lapar. Hari-hari berikutnya, Ardi mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mewawancarai beberapa warga, termasuk Butini, penjual sayur keliling. Aku pernah jualan di dekat warung itu. Tapi rasanya kayak ada yang ngusir. Badan meriang, dan tiap lihat warung itu, aku jadi lapar padahal baru saja makan, kata Butini. Beberapa saksi juga mengaku pernah melihat bayangan hitam yang duduk di atap warung Bu Sarti. Makhluk itu katanya bisa membuat siapapun yang lewat langsung merasa lapar dan ingin mampir. Bayangannya seperti orang besar, tapi kepalanya panjang kayak kelapa. Matanya merah. Kadang muncul, kadang cuma ada suaranya saja. Suara napas berat dan menggeram, kata Udin, tukang parkir di sekitar sana. Semua cerita itu semakin memperkuat dugaan Ardi, warung itu tidak biasa. Ada sesuatu yang mengendalikan perut dan pikiran orang. Bab 4, Ritual Penglaris. Malam Jumat Kliwon, Ardi nekat mengendap ke belakang warung lagi. Ia membawa kamera dan ponsel untuk merekam jika terjadi sesuatu. Saat ia tiba, suasana mencekam. Angin mendesis, dan langit gelap gulita meski tak ada awan. Dari dalam warung, terdengar suara nyanyian Jawa kuno yang lirih. Ardi mengintip dan merekam. Kali ini, ia melihat Bu Sarti sedang menggelar ritual. Ada sesajen berupa kepala ayam hitam, kembang, kemenyan, dan 2 piring makanan warung yang ia letakkan di atas tikar. Pocong yang sama muncul lagi, disertai dengan sosok tinggi hitam dengan mulut sobek dari telinga ke telinga. Sosok itu mengendus makanan, lalu menjilatnya. Setelah itu, makanan itu dibawa Bu Sarti dan dicampurkan kembali ke lauk yang akan dijual besok pagi. Laku, lapar, semua datang, semua tunduk, gumam Bu Sarti. Ardi merekam semuanya, dengan tangan gemetar. Bab 5, Pembalasan dari Dunia Gaib. Besok paginya, warung itu kembali ramai. Namun sesuatu terjadi. Seorang pembeli mendadak kejang-kejang setelah makan. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar cacing hidup bercampur darah. Pengunjung lain mulai panik, tapi anehnya, mereka tetap bertahan. Ada yang menangis karena takut,
tapi tangan mereka tetap menyuap makanan ke mulut. Seakan ada kekuatan yang memaksa mereka makan. Ardi tak tahan lagi. Ia menghubungi seorang ustaz muda bernama Ustaz Rahman, yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Malam harinya, mereka kembali ke warung itu. Kali ini, dengan niat mengusir setan yang bersarang. Begitu ustaz mulai membaca ayat-ayat suci, angin kencang bertiup dan lampu di sekitar warung padam. Pocong itu muncul, kali ini melayang dan menjerit keras hingga kaca warung pecah. Sosok hitam bermulut sobek mendesis marah dan melemparkan sesajen ke arah mereka. Bu Sarti berteriak-teriak, kesurupan. Dari mulutnya keluar suara berat. Ini tubuh milikku. Warung ini milikku. Manusia lapar karena kami. Dengan perjuangan berat, Ustaz Rahman akhirnya berhasil mengusir makhluk-makhluk itu menggunakan air ruqyah dan bacaan Al-Quran. Pocong terbakar dalam cahaya putih, dan sosok hitam menghilang dengan suara menggelegar. Bab 6, Akhir yang tragis. Bu Sarti akhirnya sadar, namun kondisi tubuhnya melemah. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di dapur warungnya, dengan lidah tergigit dan matanya melotot. Di dekat jenazahnya ada catatan kecil. Aku hanya ingin warungku ramai. Aku tak tahu harga yang harus kubayar. Warung itu kini ditutup. Beberapa kali warga mencoba lewat depan bekas warung itu, mereka masih mencium bau amis dan pandan yang menyengat. Dan anehnya, meski warung itu sudah lama ditinggalkan, selalu ada bekas jejak kaki basah menuju dapur, dan suara bisikan lirih yang meminta, "Makanlah, makanlah."